Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema memberitakan kabar baik. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pasti saat ini kita sering mendapat kabar-kabar yang membuat kita cemas, membuat kita takut, khawatir, bahkan kita tidak bisa tenang. Dan ketakutan itu kadang membuat kita tidak aman di rumah. Tapi kali ini ada kabar baik. Bahwa yang pertama kita belajar memberitakan kabar baik, kabar yang membangun, kabar yang memberikan support, kabar yang positif, yang sifatnya kabar yang memberikan kekuatan. Dan yang kedua, memberitakan kabar baik adalah yang saya maksud adalah memberitakan kabar kesukaan, yaitu Injil keselamatan. Dan ketika Injil keselamatan kita beritakan, maka saya percaya Allah turut bekerja, di mana ketika firman Allah disampaikan tidak sia-sia. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Biarlah kabar baik itu yang kita sampaikan, yaitu kabar keselamatan. Keselamatan memiliki arti dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan dari penghukuman, dipulihkan. Dan ini yang saya senang, keselamatan adalah memiliki kehidupan yang kekal. Dan kesimpulan dari ayat yang kita baca ada 3. Yang pertama, bahwa keselamatan itu dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka bisa percaya jika ada yang memberitakannya. Karena mereka tidak mungkin berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya. Mereka tidak akan mungkin percaya jika tidak ada yang memberitakannya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari ayat ini, kitalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik itu. Nah Bapak Ibu, sebab itu karena kita adalah orang-orang utusan, dan itu sesuatu yang sangat indah. Maka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 Paulus menasihatkan supaya kita memberitakan kabar keselamatan itu, memberitakan firman Tuhan itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya bahkan di saat-saat krisis seperti sekarang ini pun kita harus memberitakan kabar kesukaan bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Nah, sebab itu kita perlu strategi, kita perlu sarana untuk memberitakan kabar baik. Apa itu? Apa saja? Dan apa sarananya? Yang pertama, melalui media. Saya membaca dalam Roma pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Tetapi aku bertanya, apakah orang-orang itu tidak mendengar? Tentu mereka mendengarnya, sebab suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, arti suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, yang memungkinkan saat ini sekarang ini adalah hal seperti adalah media. Media adalah alat yang sangat efektif yang kita bisa pakai untuk memberitakan kabar baik. Orang bisa memberitakan Injil lewat televisi, sekarang pakai YouTube, radio, bahkan lewat media sosial yang Bapak Ibu miliki. Nah itu akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Ada sebuah kesaksian di gereja Rock Tulung Agung, ada sebuah media Facebook yang dimana setiap pagi, setiap hari disampaikan pesan semangat dari Bapak Gembala yang ditujukan tentunya kepada setiap orang yang menjadi anggotanya. Dan di sana ada satu hari ada seorang ibu yang menyatakan bahwa dia ingin untuk beribadah.
dia ingin untuk bergabung di gereja dan meninggalkan nomor HP, nomor WA. Setelah saya diberikan oleh Louis, saya hubungi. Ternyata ibu ini ibu yang sangat rindu untuk percaya kepada Yesus. Ibu yang rindu untuk beribadah ke gereja dan tidak tahu bagaimana caranya. Hanya menulis lewat pesan di Facebook. Kemudian saya hubungi lewat WA karena dia seorang ibu, maka saya sampaikan kepada salah satu pekerja, seorang wanita untuk membimbing. Dan akhirnya ibu ini sekarang kita bimbing untuk terima Yesus. Dia setia ke gereja, dia setia ikut komsel lewat sarana Facebook. Lain lagi dengan seorang bapak yang dia dalam keadaan galau, sedih, susah karena baru saja ditinggal pergi, meninggal istri yang dicintainya. Nah, ketika ditinggal, maka dalam kesedihannya itu mulai teringat, bagaimana kalau nanti saya mati? Akan kemana kalau saya mati? Kemudian bapak ini di tengah-tengah kegaulan kesedihannya, dia membuka channel YouTube dan mengklik sebuah judul bagaimana seseorang setelah mati. Maka di situ dia ketemu dengan pendeta-pendeta, khotbah-khotbah. Dan dia kemudian ingin ke gereja. Dia ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, media sangat memungkinkan. Tanpa batas, Anda bisa pakai media. Bukan untuk memberikan kabar buruk. Bukan untuk hanya sekedar hal yang kita tidak tahu tujuannya. Tapi bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik. Dan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, bangsa, bahkan sampai ke seluruh bangsa. Apabila itu sangat memungkinkan. Yang kedua, strategi yang kedua adalah melalui sebuah hubungan persahabatan. Kabar baik bisa kita sampaikan lewat kepada sahabat-sahabat kita, lewat hubungan persahabatan. Nah, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang dituliskan oleh Musa dalam hukum Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Yusuf. Natanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus berkata kepadanya, datang dan lihatlah. Kemudian Filipus membawa Natanael kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Natanael akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Filipus bisa menyampaikan dengan gamblang kepada Natanael? Karena mereka bersahabat. Persahabatan akan menjadi sarana strategi kita untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, kabar pemulihan. Nah, sebab itu pakailah persahabatan Anda tidak dibatasinya untuk dagang, untuk bisnis, untuk hal yang lain, tapi pakailah untuk memberitakan kabar baik. Dan Bapak yang sudah melihat YouTube tentang Yesus itu tadi kemudian menghubungi sahabatnya, temannya yang adalah seorang memiliki toko emas. Dan kemudian dia dibawa ke gereja dan kemudian dia percaya Yesus, sekarang sudah baptis dan setia ke gereja. Media bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik. Persahabatan menjadi sarana juga bisa kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan berita keselamatan, untuk memberitakan kabar pemulihan, untuk memberitakan kabar pertolongan, bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami boleh pakai media persahabatan untuk memberitakan kabar baik. Biarlah dengan media, dengan persahabatan ini kami dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa dan pada ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.